sahabat wirausaha. Dalam upaya mengembangkan bisnis, tentunya ada saja hambatan yang akan dihadapi. Salah satunya tentang masalah seputar tim. Misalnya, karyawan sudah ditambah nih, tapi kok produktivitas bisnisnya nggak naik juga ya? Entah itu dari sisi kapasitas produksi, omset, atau profit, tetap segitu-segitu aja. Atau jumlah pesanan yang lagi banyak banget, tapi kualitas produksi yang dihasilkan malah menurun akibat karyawannya pada keteteran ngerjain produksinya. Masalah seperti ini kita jadi perlu tahu gimana sih caranya supaya bisa bekerja efektif. Gimana juga mengembangkan sistem dan skema insentif yang bisa mendorong produktivitas dan membangun budaya tim yang kompak. Nah, untuk membahas ini, saya Christine Cecilia sudah ditemani oleh Ibu Dewi Meisari yang punya pengalaman panjang dalam berwirausaha dan membangun tim. Halo Ibu Dewi. Halo Mbak Cecil. Cantik sekali Ibu hari ini. Alhamdulillah, semoga besok-besok juga. Amin. Makin lama makin cantik ya Bu. Amin. Bagi yang belum tahu, Ibu Dewi merupakan seorang co-founder dan chief editor dari ukmindonesia.id, sebuah media online berbasis komunitas pelaku UMKM yang menyediakan banyak informasi, pengetahuan bagi UMKM yang ingin naik kelas. Ibu Dewi, langsung aja nih. Siap. Kan banyak bisnis itu produktivitasnya terganggu ya karena masalah tim. Masalah tim ini kan ada macam-macam, ada yang gak kompak lah, iri-irian lah, gak ada motivasi kerja, atau mungkin ada side job juga nih. Jadi pas kita nambah orang, malah gak berhasil meningkatkan produktivitas bisnis, yang ada malah makin menurun. Nah, kalau dari pengalaman Bu Dewi, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Apakah ada hubungannya gitu dengan cara mengukur kinerja yang dirasa kurang adil kali ya Bu? Atau gimana? Pertanyaan ini memang sering jadi masalah di banyak bisnis, tapi betul ada hubungannya dengan indikator kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing anggota tim, terus divisi, terus organisasinya. Jadi bertingkat nih ya, ada indikator untuk masing-masing orangnya, divisinya, dan juga organisasinya. Dan kalau proses yang kami lakukan, sebisa mungkin KPI ini tuh merupakan hasil kesepakatan, jadi bukan ditetapkan sepihak gitu. Sehingga mereka itu tahu betul peran dia di dalam organisasi kita itu untuk fungsi apa. Dan sebagai organisasi kita juga perlu mengapresiasi dan mengetahui bahwa ada orang-orang yang perannya itu di organisasi kita untuk support. Artinya peran dia itu belum tentu langsung berdampak pada kenaikan omset, profit, dan lain-lain gitu ya. Ada orang yang memang fungsinya jualan, sehingga dampak dari kinerja dia itu berdampak langsung terhadap omset maupun indikator keuangan lainnya. Nah, jadi kenalilah dan hargailah indikator-indikator capaian ini. Jadi jangan tim yang menghasilkan uang jadi lebih disayangi daripada tim yang support. Nah, kadang-kadang hal tersebut bisa bikin jadi cemburu-cemburu gitu ya. Jadi nuansa kerja juga tidak nyaman. Saya rasa tidak adalah organisasi yang semua aktivitasnya tuh cetak uang. Pasti ada orang support di belakang sehingga tim-tim yang bekerja jadi sales ini untuk menghasilkan uang jadi bekerja lebih nyaman juga, lebih produktif juga, dan akhirnya seluruh organisasi jadi bisa untung. Saya pikir seperti itu ya. Oh, menarik sekali ternyata ya Bu. Tolak ukur dari penilaian KPI ini memang perlu diperhatikan lagi ya. Nggak harus soal uang, tapi kita juga perlu mempertimbangkan faktor kenyamanan dan juga aspek lainnya. Nah, aku jadi pengen tahu lebih dalam lagi nih Bu. Gimana cara menentukan KPI yang bisa membantu produktivitas bisnis? Kira-kira contohnya itu seperti apa sih Bu? Oke, ini tentu setiap bisnis akan punya kecocokan indikatornya masing-masing ya. Tapi kalau indikator keuangan yang hampir semua perusahaan itu monitor dan targetkan itu biasanya omset dan profit. Karena nggak lucu kan, omset naik, profit turun, ya kan? Kan bisa terjadi tuh ya. Nah, tapi sekarang makin banyak juga perusahaan itu yang justru tidak menargetkan profit sama omset. Jadi indikator
ya key performance indicator ini kan indikator kinerja utama gitu. Jadi bagi mereka yang utama itu adalah misalnya indikatornya jumlah konsumen yang belanja produk kita minimal 1 kali sebulan. Ada perusahaan yang kayak gitu. Jadi mereka nggak pikirin omset, nggak terlalu penting omset sama profit. Kenapa? Mereka yakin kalau ada indikator konsumen yang belanja setiap minimal sekali sebulan ini nambah, otomatis profit sama omset nambah gitu. Jadi ada yang seperti itu. Terus kemudian itu diturunkan lah, misalnya jadi ke tim marketing supaya nambah satu konsumen belanja rutin sebulan sekali, promonya nanti harus kayak gimana, campaign-nya di mana, bikin indikator-indikatornya. Bisa bikin berapa program promo per bulan, terus kemudian berapa konsumen baru per bulan. Itu seperti hal-hal seperti itu bisa ditentukan dan sebisa mungkin seperti yang saya bilang tadi disusun bersama dengan tim yang ngerjain. Nah, itu baru indikatornya ya. Yang kedua, target dari indikatornya itu. Jadi udah sepakat tadi targetnya adalah jumlah konsumen yang minimal belanja 1 kali sebulan. Maunya di akhir tahun nanti dari 10.000 awal tahun pengen naik jadi berapa di akhir tahun. Itu target namanya gitu. Misalnya untuk supaya bisa meraih itu kita butuh kedekatan hubungan sama konsumen, mau nggak mau tercerminkan dari follower media sosial kita misalnya. Pasang lagi targetnya, follower kita awal tahun berapa, nanti pengennya akhir tahun berapa gitu. Jadi lagi-lagi kalau saya rekomen target ini pun sebisa mungkin disepakati bareng yang nanti ngerjain, karena itu juga menjadi patokan. Kalau ini kena nih target ini, saya kasih bonus. Nah, bonusnya apa nih Pak? Nanti dia tanya lagi gitu kan, sekian persen dari omset misalnya, sekian persen dari omset atau apa-apa, itu dibicarakan aja kalau menurut saya. Jadi sesuaikanlah dengan kebutuhan perusahaan, tentunya seperti itu. Oke, saya aja ya Bu Dewi dengar kata bonus tuh langsung senyum-senyum sendiri. Langsung merasa gitu ya, mengena di hati. Jadi intinya tuh jangan fokus pada indikator keuangan, kemudian tentukan puncak KPI-nya apa, kemudian kita susun turunan KPI-nya untuk tim dari situ gitu ya. Setelah KPI jelas nih Bu, apalagi sih yang perlu kita lakukan untuk membangun tim jadi kompak? Nah, apalagi untuk bisnisnya tuh Bu kan ada yang full time, ada juga yang freelance seperti ukmindonesia.id nih. Gimana Bu? Kalau timnya seperti UKM Indonesia, jadi ada tim yang tetap dan ada tim yang freelance, jadi dikasih insentifnya berdasarkan output yang mereka kerjakan gitu ya. Maka selain KPI, itu ada satu lagi yang penting banget, namanya standar mutu. Jadi misalnya outputnya artikelnya ini harus seperti apa sih? Judulnya, epilognya, kesalahan tipografinya, data yang dipakai, itu kami detail banget bikin standar. Jadi kalau nanti produknya adalah misalnya sambal, ya bikin aja standarnya gitu, standar misalnya dari warna sambelnya. Sambal kan warnanya banyak-banyak tuh, banyak beda ya, ada yang orange, ada yang merah marun, ada yang hijau gitu kan ya. Standar warna kita mau kayak gimana bikin. Cara nempel labelnya jangan miring-miring, bikin gitu. Jadi hal-hal tersebut standar mutu ini nih perlu dibuat, terlebih untuk tim-tim yang sifatnya freelance, karena kan kita bayar mereka itu berdasarkan output itu tadi. Kalau misalnya kita ganti kasus lagi, misalnya kita jualan baju, terus kita kerjasama dengan konveksi tertentu, kita pesan 100 baju gitu ya. Apakah 100 baju yang mereka kirim ke kita, otomatis 100-100-nya kita bayar sesuai harga yang udah disepakati? Kalau 50% sobek di sini gimana? Nggak bayar dong. Mau bayar nggak? Nggak dong. Kalau harusnya pesan emblemnya ditempel di sini, dia tempel di sini, di kantong. Mau bayar nggak? Nah itu standar mutu ini nih yang harus ditulis, bisa mungkin harus tertulis sih. Kalau nggak tertulis itu nanti jadi sumber konflik ya. Kemarin bilangnya begini standarnya, dulu ini sekarang kok jadi begini, nah repot. Nah jadi memang standar mutu ini menjadi hal yang krusial dan sebisa mungkin buat tertulis. Itulah menjadi dasar kita mengambil keputusan, output freelance nih
diterima atau ditolak. Kalaupun freelance-nya ditolak pekerjaannya, sehingga dia nggak dibayar karena output tersebut, dia mengerti kenapa dia nggak dibayar, nggak ngamuk sama kita gitu. Karena memang tidak sesuai dengan standar mutu yang dia sendiri sudah sepakati. Begitu kurang lebih, Mbak. Wah, jadi dari sini tuh kita semakin punya gambaran ya tentang cara menyusun KPI dan targetnya juga. Kemudian kejelasan skema insentif, uang maupun non-uang itu juga diperlukan untuk membangun kenyamanan bagi tim. Ya, tadi seperti yang bonus tadi ya. Pertanyaan berikutnya, Ibu. Dengan kejelasan KPI dan insentif ini, apakah sikap iri dan sikut-sikutan yang terjadi di antara tim itu bisa otomatis dihilangkan apa enggak? Atau dengan kata lain, apakah budaya organisasi yang produktif dan kolaboratif, apakah bisa langsung otomatis terwujudkan? Pertama saya mau disclaimer dulu ya teman-teman sahabat wirausaha. Intinya urusan sumber daya manusia dan membangun tim itu tidak selancar seperti tips yang barusan tadi kita omongin. Jadi harus ada program proses yang sabar karena kita beneran harus ngobrol satu-satu nih, menyamakan persepsi terkait apa indikator kerja mereka, target yang mau dicapai gitu ya. Dan kalau mereka bingung dalam mencapai target itu, kita juga harus dengan sabar coaching, mentoring mereka gitu kan. Kita siapin ruang-ruang itu agar mereka bisa bertumbuh, kompetensinya bertambah, dibina oleh kita gitu. Jadi otomatis itu pun udah dikerjain, apakah budaya otomatis terbangun juga? Wah, otomatis kayaknya sulit ya teman-teman ya. Tapi kita bisa mengurangi resiko tersebut dengan cara lebih ciamik lagi pada saat rekrutmen. Jadi kalau di saya, di kami itu kita selalu nanya misalnya kayak gini. Pertama kita sampaikan visi UKM Indonesia apa gitu ya. Dan bahwa indikator yang ingin kita capai itu nggak semuanya omset. Bukan indikator uang, ada indikator jumlah komunitas, ada indikator kayak misalnya tingkat kepuasan member kita gitu ya, dari testimoni yang masuk gitu, menyatakan bahwa mereka udah bertumbuh bisnisnya, itu yang bikin kita bahagia. Jadi waktu rekrutmen saya nanya, ini visi seperti ini apakah merupakan visi kamu juga? Kalau nanti kamu bekerja, kamu dapat testimoni seperti ini, apakah kamu juga akan merasa bahagia? Apakah kamu bisa memaknai testimoni atau dampak-dampak seperti ini tuh sebagai insentif juga buat kamu, yang bikin kamu ngerasa hidup ini lebih bermakna, lebih bermanfaat untuk orang lain, sehingga jadi lebih happy hidupnya. Kalau jawabannya yes dan yes, baru ke pertanyaan-pertanyaan teknis terkait kompetensi lainnya. Tapi yang pertama itu soal visinya sama atau enggak, dan apakah dia itu tipe yang fokusnya hanya pada insentif uang atau juga bisa memaknai indikator non uang itu tadi. Nah, terus yang ketiga adalah apakah mereka nyaman sama indikator-indikator yang sudah kita susun gitu. Kita ada harapannya kayak gini, ada masukan nggak? Menurut kamu kayak gimana? Nah, ketika dia udah tahu nanti akan dinilai seperti apa, dan dia masih yes juga, welcome. Mari kita coba. Biasanya seperti standar lah ya, kita harus ada masa uji coba dulu kayak 3 bulan. Setelah itu nyaman, baru kita lanjut gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti itu tadi jangan lupa ya, pemimpin berani menentukan KPI, harus juga memiliki skill untuk coaching, mentoring, pastikan kalau target itu bisa dicapai meskipun waktunya cukup panjang. Jadi harus lewati probation dulu, kalau cocok lanjut lagi. Memang ini sesuatu yang sangat challenging, betul ya Bu? Harus sabar pokoknya. Wah, harus sabar. Stok sabarnya dibanyak-banyakin nih. Kalau begitu Ibu Dewi, bolehkah Ibu memberikan closing statement untuk sahabat wirausaha kali ini? Oke, pertama, urusan manajemen tim ini kan pasti untuk kita tambah besar gitu. Yang tadinya kita pekerja sendiri harus jadi pemimpin, ya kan, supaya tim ini juga nyaman kerjanya. Itu kita perlu ada rasa hormat, saling menghormati di dalam tim. Dan saya punya prinsip yang namanya rasa hormat itu nggak bisa kita ambil
kamu harus hormat sama saya, kayak dipaksa gitu, nggak bisa gitu. Rasa hormat itu cuma bisa kita terima, karena kan yang menentukan saya hormat sama kamu itu kan mereka kan, anggota tim kita. Nggak bisa kita suruh kamu harus hormat sama saya ya, kan nggak bisa seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana supaya rasa hormat ini muncul dengan sendirinya? Saya rasa sih nggak ada cara lain selain walk the talk. Jadi apa yang kita harapkan mereka untuk kerjakan gitu, ya kita juga seperti itu gitu. Misalnya kita mengharap mereka fast respon. Sebisa mungkin kalau saya sebisa mungkin sayanya juga fast respon gitu. Kalau mereka membutuhkan, ada masalah waktu mengerjakan tugas, bingung, nanya ke kita, ada WhatsApp group yang kita siapkan agar mereka mudah nge-reach kita, mengakses kita gitu. Kita juga cepat gitu. Jadi, dia aja cepet, masa aku lambat? Kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita walk the talk. Yang kedua, beri bobot yang sama pentingnya terkait indikator keuangan dan non keuangan itu tadi. Jangan sampai ada orang yang ngerasa karena perannya support jadi aku dianaktirikan, mentang-mentang aku cuma anak support gitu ya. Jadi walaupun sesederhana kita kayak ngasih selamat di WhatsApp group gitu ya, kayak ngerayain keberhasilan kecil yang dilakukan oleh tim support. Tadi webinar lancar banget loh, Zoom-nya apa segalanya tepat waktu, semua gini. Tim support yang ngerjain. Nggak apa-apa, kita rayakan keberhasilan kecil kayak gitu, sehingga semua tim yang ada di sana, baik yang nyetak duit ataupun yang bukan nyetak duit, sama-sama merasa punya peran penting. Aku pikir itu teman-teman itu faktor penting untuk kita membangun tim dan menopang jalan kita bertumbuh lebih besar. Itu aja saya pikir. Oke, ada satu kalimat baru yang penting, itu walk the talk. Jadi kita harus kerjakan, kita harus ikut juga melakukan apa yang kita katakan. Jangan cuman omong doang ya, ibaratnya jadi pemimpin nih, biar tim kita juga mengerti, oh begitu toh ternyata gitu. Mencontoh pemimpin. Baik, sahabat wirausaha, jadi sudah tahu nih pentingnya menentukan KPI untuk menciptakan budaya kerja tim yang kolaboratif dan produktif, sehingga bisa membuat nyaman seluruh anggota tim di dalamnya. Oke, semoga podcast kali ini benar-benar bisa membuka wawasan bagi sahabat wirausaha lebih luas lagi untuk para pelaku UMKM juga yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga nanti timnya bisa lebih kompak, kemudian bisnisnya pun bisa makin cuan, dan otomatis naik kelas. Cerdas berbisnis, Cerdas finansial. Bye-bye, semangat ya.